itu langsung terkejut besar. Ternyata pedang itu memiliki mantra teleportasi. Hal seperti ini hampir tidak mungkin terjadi pada pedang terbang biasa, karena pedang biasanya tidak bisa menahan tekanan dari teleportasi. Dia mencoba lagi, dan pedang itu kembali berteleportasi dan menembus batu roh. Sekarang dia benar-benar yakin bahwa ini adalah harta yang luar biasa. Dia langsung kembali ke dalam toko dan menawarkan harga kepada Wang Lin. Awalnya dia menawarkan 10.000 batu roh berkualitas tinggi, lalu menaikkannya menjadi 60.000. Namun Wang Lin hanya mengerutkan kening. Dia merasa pemuda itu belum cukup kuat untuk benar-benar menilai pedang tersebut. Karena itu Wang Lin bertanya apakah di toko itu ada kultivator tahap transformasi jiwa. Pemuda itu sedikit tersinggung, tapi tetap memanggil tetua mereka menggunakan batu giok komunikasi. Tidak lama kemudian, seorang tetua muncul di dalam pavilion. Begitu datang, dia langsung melihat pedang terbang itu dan memeriksanya. Setelah memindainya dengan indera ilahi, ekspresi tenangnya langsung berubah menjadi kaget. Dia mencoba mengendalikan pedang itu dan membuatnya berteleportasi lebih jauh lagi. Selain itu, pedang tersebut juga mengandung energi petir yang sangat kuat. Saat dia menyentuh petir itu, bahkan dia sendiri sempat terpukul mundur karena kekuatannya. Tetua itu langsung menyadari bahwa pedang ini bukan harta biasa. Menurutnya, ini adalah harta surgawi Semu dengan mantra teleportasi yang kuat, dan kilat di dalamnya membuat nilainya jauh lebih tinggi. Dia lalu bertanya kepada Wang Lin apakah dia benar-benar ingin menjual harta itu. Wang Lin tidak banyak bicara dan langsung menyebut harga, 3.000 giok langit. Tetua itu menatapnya sejenak, lalu tanpa banyak tawar-menawar langsung mengeluarkan giok langit tersebut. Wang Lin menerima pembayaran itu dan menyimpannya. Tetua itu kemudian bertanya apakah Wang Lin masih punya harta surgawi Semu lainnya. Wang Lin langsung mengeluarkan sebuah cermin perunggu yang sebelumnya dia buat. Begitu tetua itu memeriksanya, dia langsung sangat terkejut. Dia menyadari bahwa benda itu adalah harta surgawi Semu dengan sistem warisan. Saat tetua itu melihat cermin perunggu harta surgawi Semu, di matanya sempat terlihat sedikit keserakahan. Wang Lin menyadarinya, tapi dia tetap tenang seperti biasa. Dia tidak panik sama sekali. Di dalam hatinya, Wang Lin sebenarnya tidak ingin merampok giok langit orang lain. Tapi kalau orang tua itu mencoba menyerangnya untuk merebut harta, dia juga tidak akan ragu membela diri. Setelah lebih dari 800 tahun berkultivasi, Wang Lin sudah sangat berpengalaman menghadapi tipu daya seperti ini. Ditambah lagi sekarang dia sudah mengubah penampilannya, jadi hampir tidak ada orang yang bisa mengenalinya. Akhirnya tetua itu menekan keserakahannya dan bertanya harga cermin tersebut. Wang Lin menjawab dengan tenang, 50.000 giok langit. Tetua itu sempat ragu karena jumlah itu sangat besar. Dia mengumpulkan giok langit itu hampir selama 100 tahun untuk persiapan kultivasi di masa depan. Tapi karena harta itu adalah harta warisan, dia sangat tergoda. Selain itu, dia juga curiga Wang Lin mungkin berasal dari keluarga kultivator besar karena bisa membawa beberapa harta kuat seperti itu. Setelah berpikir lama, akhirnya dia setuju dan membayar 50.000 giok langit. Wang Lin lalu memberikan batu giok warisan yang berisi cara menggunakan cermin tersebut. Tetua itu sangat senang, bahkan sempat bertanya apakah Wang Lin masih punya harta lain. Wang Lin hanya menunjukkan sebuah jepit rambut harta surgawi Semu. Tapi tetua itu tidak terlalu tertarik. Setelah itu, Wang Lin meninggalkan pavilion bambu hijau. Namun ketika berjalan di kota, Wang Lin langsung menyadari ada seseorang yang diam-diam mengikutinya dengan indera ilahi. Dia hanya tersenyum dingin dan sengaja keluar kota untuk memberi orang itu kesempatan. Beberapa ribu kilometer dari kota, tiba-tiba muncul kabut aneh yang berubah menjadi tangan raksasa untuk menyerang Wang Lin. Wang Lin hanya melambaikan tangannya. Dengan satu gerakan sederhana, tangan kabut itu langsung hancur, dan orang yang menyerangnya terpukul mundur. Ternyata orang itu hanya kultivator Nasen Soul tahap menengah. Pria itu langsung panik dan melarikan diri kembali ke kota menuju rumah keluarga Sun. Dia ternyata hanya mengikuti perintah tetua Sun untuk mencoba merebut harta Wang Lin. Wang Lin mengejarnya sampai ke rumah keluarga Sun. Para kultivator keluarga Sun langsung keluar dan mencoba menyerangnya, tapi Wang Lin hanya mengibaskan lengan bajunya, dan badai besar langsung melempar mereka semua. Tak lama kemudian, 3 tetua keluarga Sun muncul, termasuk tetua Sun yang sebelumnya berdagang dengannya. Wang Lin dengan tenang menjelaskan bahwa orang dari keluarga Sun mencoba merampoknya setelah dia meninggalkan toko. Tetua Sun tentu saja menyangkal, tapi situasinya sudah jelas bagi para tetua lain. Saat ketegangan semakin besar, tiba-tiba seorang tetua tua berpakaian hitam keluar dari dalam rumah keluarga Sun. Kultivasinya berada di puncak transformasi jiwa, hanya selangkah lagi mencapai tahap ascendant. Dia segera menyadari bahwa Wang Lin sangat kuat dan memilih untuk meredakan konflik.
Tetua itu mengakui bahwa keluarga Sun memang bersalah. Wang Lin kemudian dengan tenang mengatakan 200.000 giok langit dan masalah ini selesai. Tetua itu sempat terkejut karena jumlahnya sangat besar, tapi akhirnya dia setuju dan meminta waktu 3 hari untuk menyiapkannya. Ternyata setelah Wang Lin pergi, tetua berpakaian hitam itu menerima perintah dari leluhur keluarga Sun, seorang kultivator ascendan yang sangat kuat. Leluhur itu memerintahkan mereka menyetujui semua permintaan Wang Lin dan